Inilah sebab-sebab yang telah disebutkan yang menyebabkan kita kada paham, yang menyebabkan kita kada mengerti tentang ma'rifat kepada Allah itu. Telah disebutkan oleh Imam Ghazali, salah satu di antara sebab yang membuat kita ini kada mampu ma'rifat kepada Allah, salah satu sebabnya adalah karena Allah Ta'ala itu maha nampak, Allah Ta'ala itu maha zahir. Daripada saking nampaknya Allah Ta'ala sehingga kita kada mampu untuk mengenalinya, kita kada mengerti tentang ma'rifat kepadanya. Di antara sebabnya lagi yang membuat kita ini kada mengerti, kada paham tentang ma'rifatullah adalah karena kelemahan mata hati kita. Kelemahan mata hati kita. Padahal Allah Ta'ala itu nampak, tapi karena mata hati kita yang lemah, maka kada mampu untuk memahami ma'rifatullah itu bagaimana. Dicontohkan oleh beliau seperti kelelawar. Nah, kelelawar itu dia kada melihat bila di siang yang terang benderang. Bukan karena samarnya siang, bukan karena terdindingnya siang, tetapi karena mata kelelawar itu nang kada tahan melihatnya. Nah, demikian pula kita manusia ini, salah satu penyebabnya adalah kenapa kita kada mengenali Allah. Pada Allah itu maha nampak, bukan berarti terdinding, bukan Allah Ta'ala itu terhijab, tetapi karena mata hati kita lemah. Mata hati kita ini kayak kelelawar. Ini hanya bisa melihat nang gelap-gelap, hanya bisa melihat nang lemah terangnya. Bila terang benderang kada melihat. Nah, mata hati yang lemah ini agar supaya bisa kuat sehingga bisa melihat terang benderangnya siang, mata hati yang lemah ini perlu diperkuat supaya jangan kayak kelelawar lagi. Dengan apa memperkuat mata hati kita itu? Pertama disebutkan oleh para ulama dengan dawamuz zikir. Selalu berzikir kepada Allah. Nah, zikir yang kita sebut, zikir yang kita ucapkan itu menguatkan mata hati kita yang lemah. Yang kedua, tafakur. Tafakur itu pula menguatkan mata hati kita. Yang ketiga, hudur majlisil ilm, hadir di pengajian-pengajian yang membahas tentang itu. Itu memperkuat juga. Bila sudah kita banyak berzikir, bila sudah kita banyak bertafakur, bila mana sudah kita selalu menuntut ilmu, nah maka mata hati yang lemah tadi jadi kuat. Mata hati kita sudah kuat, kita bisa melihat nang terang benderang. Kita bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan lagi oleh Imam Al-Ghazali, kenapa kita ini kada paham ma'rifat kepada Allah, kenapa kita kada kawa sampai kepada ma'rifat itu, antara lain juga sebabnya adalah karena sedikitnya ulama yang menerangkan tentang ma'rifat kepada Allah itu. Nah, sedikitnya ulama yang menguraikan tentang ma'rifat kepada Allah. Nah, ulama-ulama hanya menguraikan tentang fadilat amalan ini,
Ulama-ulama hanya menerangkan tentang keistimewaan orang beramal ini. Para ulama hanya menerangkan tentang bagaimana rukun sembahyang, syarat sembahyang, bagaimana sembahyang supaya sah, bagaimana sembahyang supaya khusyuk, bagaimana sembahyang supaya diterima Allah. Nah, hanya itu aja yang diterangkan oleh para ulama. Nah, jarang sekali ulama itu menerangkan bagaimana ma'rifat kepada Allah itu. Nah, itu pun salah satu juga sebabnya kenapa kita ini kada paham tentang ma'rifat lawan Allah itu. Padahal ma'rifat kepada Allah itu adalah merupakan segala-galanya bagi seseorang hamba. Dengan ma'rifat kepada Allah itu segalanya akan mudah. Baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Baik urusan yang zahir, baik urusan yang batin, dengan ma'rifat segalanya menjadi mudah. Para ulama mengatakan, innallah yu'til 'arif muwafaqata ma yurid. Innallaha yu'til 'arifa muwafaqata ma yurid. Allah Ta'ala itu memberi kepada orang yang ma'rifat apa yang dia kehendaki. Orang ma'rifat itu apa nanginya hendak diberi Allah. Diberi oleh Allah. Innallah yu'til 'arif muwafaqata ma yurid. Kurangnya penjelasan tentang ma'rifat itulah salah satu juga sebab kita kada tahu, kita kada mengerti apa itu ma'rifat kepada Allah. Padahal tadi dengan ma'rifat itu kita akan mudah mencapai apa yang kita mau. Itu salah satu faedahnya ma'rifat. Orang yang ma'rifat kepada Allah, setiap napasnya, setiap yang dipandangnya, setiap yang didengarnya adalah zikir kepada Allah. Orang ma'rifat kepada Allah, napas keluar masuk itu zikir. Apa yang dipandangnya itu adalah pandangan matanya itu zikir. Pendengaran telinganya itu zikir. Nah, ini orang yang ma'rifat kepada Allah. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu tidak ada lagi di dalam hatinya itu dendam. Kada ada dendam. Orang yang ma'rifat kepada Allah di dalam hatinya kada ada sifat dendam. Maka sifat dendam ini adalah salah satu sifat yang membuat keruh kehidupan kita. Orang tuh ada menyimpan dendam itu kada mau tenang. Kada mau tenang. Nah, kalau ma'rifat kepada Allah, kada ada dendam di dalam hatinya. Kada ada. Orang yang ma'rifat kepada Allah, kada akan ada dengki dalam hatinya. Kada akan ada dengki. Sedangkan dengki ini juga merupakan sifat yang membuat kita susah. Dengki itu membuat kita ini sulit, membuat kita ini gelisah. Kalau kita ma'rifat lawan Allah, kada ada dengki. Kada ada dengki. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu kada ada taubih, kada ada mencela, meniwas, kada ada. Ngapa ikam nangka itu? Maka sudah kupadahi, jaku jangan apa masih digawi. Maka sudah berapa kali ku mengingati ikam. Nah, itu meniwas ngarannya. Nah, kalau orang ma'rifat lawan Allah itu kada mau meniwas. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu kada mau ta'yir, kada mau mencela. Apapun yang dilihatnya, apapun yang terjadi, ini kada mau mencela. Karena ini ma'rifat lawan Tuhan.
Nah jadi itu faidah ma'rifat lawan Allah. Kalau kita hendak mencari kekayaan yang abadi, hendak mencari kehebatan yang abadi, hendak mencari kebahagiaan yang abadi, hendak mencari ketinggian pangkat jabatan yang abadi, itu hendaknya di ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Di situ hendaknya. Hendaklah sugih nang kada bemiskinan. Hendaklah sugih nang kada terpengaruh dengan keadaan. Hendaklah sugih nang bakal kada miskin lagi. Ma'rifat kepada Allah. Hendaklah punya kedudukan nang tinggi, nang semua orang akan memuliakan kita. Seseorang akan tunduk patuh kepada kita. Ma'rifat kepada Allah. Hendaklah hidup ini bahagia, hendaklah rumah tangga rukun, damai, tentram. Ma'rifat kepada Allah. Nah, jadi ma'rifat itu semuaan sebenarnya di situ. Hendaklah rezeki luas. Ma'rifat kepada Allah. Hendaklah orang ketujuh lawan seorang. Ma'rifat kepada Allah. Jadi ma'rifat ini miftahu kulli syai, kunci dari tiap-tiap sesuatu. Kunci tiap-tiap sesuatu. Nah, dari sekian banyak faidah ma'rifat tadi, yang paling utama adalah faidah ma'rifat itu hubbullah, cinta kepada Allah. Ini yang utama. Karena kita kada mungkin cinta kepada Allah amun kada ma'rifat terdahulu. Amun kita kada mengenali Allah, kada mungkin kita cinta kepada Allah. Ini yang paling penting, yang paling tinggi faidahnya ma'rifat itu kawa mencintai Allah. Nah, jadi sebabnya kita ini kada mengerti lawan ma'rifat tadi banyak, antara lain kurangnya penjelasan daripada para ulama-ulama kita. Dan pulang ditambahkan kepadanya. Nah, sebabnya nih kenapa kita kada ma'rifat lawan Tuhan ini. Dan ditambahkan pulang kepadanya nang tadi macam-macam sudah sebabnya. Ditambah pulang bahwa al-mudrakat, segala yang diperdapati, segala yang ditemui diri kita, pohon, gunung, rumah, kendaraan, bahwa al-mudrakat semuanya, bahwa yang diperdapati itu seluruhnya yang menjadi saksi atas Allah. Hanya saja memperdapati akan dia oleh manusia pada masa kecil anak-anak ketika tiada adanya akal. Kemudian tampak padanya garizah akal sedikit demi sedikit. Ia tenggelam keinginannya dengan nafsu syahwatnya. Hatinya telah jinak dengan yang diidrak, dengan yang diperdapatinya dan yang dirasakannya dengan panca indera dan yang disukainya. Maka gugurlah pengaruhnya dari hatinya. Nah, sebenarnya nang kita lihat, nang kita perdapati diri kita, yang paling parah diri kita. Kita mulai kekanakan, mulai belum berakal sampai berakal, tahu bahwa diri kita ini macam ini. Kita kada tahu bahwa sebenarnya diri kita ini adalah saksi atas Allah. Mulai kanak-kanak kita kada diajari bahwa diri kita ini saksi, bukti atas kehebatan Allah. Kita kada diajari mulai kekanakan itu. Mulai kekanakan sampai kita berakal, kita kada dilajari bahwa pohon, gunung itu saksi adanya Allah, yang menunjukkan kehebatan Allah.
Nah, oleh karena kita kada dilajari macam itu, kita melihat diri kita, melihat pohon, melihat apapun, kada ada pengaruhnya dalam hati kita. Kada ada pengaruhnya. Karena sudah biasa. Sudah biasa. Disebabkan lamanya kejinakan hati. Hati sudah jinak. Kita tahu pohon itu pohon, mulai kekanakan. Diri kita tahu macam ini. Tiap hari kita lihat macam itu. Nah, oleh karena itulah apabila ia melihat secara tiba-tiba pada hewan yang ganjil atau tumbuh-tumbuhan yang ganjil atau sesuatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang di luar kebiasaan, yang mengherankan, niscaya terucaplah lidahnya dengan makrifat secara tabiat, yaitu ucapan subhanallah. Ada kita melihat yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita bayangkan. Ada binatang yang belum pernah ada terkenal. Ada binatang nangka ini sekalinya. Lalu kita karena melihat ini ganjil, melihat ini hanyar, lalu tak ucap di mulut kita, subhanallah, maha suci Allah. Hanyar aja kita makrifat. Belum melihat nang ganjil, hanyar kita makrifat. Padahal tubuh kita ini sendiri penuh dengan keganjilan-keganjilan. Tubuh kita ini penuh dengan keganjilan-keganjilan. Mulai mata, periksa aja mata. Penuh dengan keajaiban. Tangan penuh dengan keajaiban. Tapi karena ini kada dirasakan, hari-hari kita temui, jadi kebiasaan, lalu kada tak ucap subhanallah. Orang melihat tangan adalah subhanallah. Karena hari-hari melihat tangan. Padahal kalau mau berpikir bahwa tangan kita ini penuh dengan keajaiban. Tapi karena kada berpikir, karena sudah menjadi kebiasaan, sudah jinak. Nah, jadi itu salah satu penyebab juga kenapa kita ini kada ma'rifat lawan Allah. Karena kita mulai kekanakan sampai kita berakal, kita kada diberitahu yang demikian. Lalu kita akhirnya jadi kebiasaan melihat sesuatu. Kalau melihat nampina aneh, hanya ada subhanallahnya. Padahal setiap kita buka mata, kita sudah melihat keanehan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia melihat sepanjang harinya pada dirinya, anggota-anggotanya, dan sekalian hewan yang jinak. Semua itu adalah saksi-saksi yang memutuskan bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha berkehendak, bahwa Allah Ta'ala itu maha hidup, bahwa Allah Ta'ala itu maha segala-galanya. Yang tidak dirasakan kesaksiannya, nah, kita kadang merasa itu jadi saksi karena lamanya kejinakan dengannya. Karena itu sudah jinak, sudah tak biasa. Nah, itu pun juga adalah penyebab kita ini terhalang daripada ma'rifat lawan Allah. Karena kita sudah terbiasa dengan keadaan yang seperti ini. Jikalau diumpamakan anak yang lahir buta telah sampai dewasa dan berakal, kemudian tersingkap gelap yang menutupi matanya, lalu ia memandang jauh ke langit, ke bumi, ke pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan dengan pandangan yang secara tiba-tiba niscaya dikhawatirkan pada akalnya akan kalah goyah.
karena rasa heran dari menyaksikan keajaiban-keajaiban dari sang penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dan yang semisalnya dari sebab-sebab yang menyebabkan kita ini kada mengerti, kada paham, kada merasai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Beserta terjerumusnya dalam nafsu syahwat. Nah, ditambah pulang itu. Mana sudah mata hati kita kada kuat, mana sudah ulama-ulama kada banyak yang menjelaskan tentang ma'rifat, mana pulang saksi-saksinya itu sudah kita anggap kada saksi lagi. Ditambah pulang pikiran kita ini hanya untuk meluluskan nafsu syahwat. Ditambah pulang itu. Hari-hari yang kita pikirkan kena makan apa, yang kita pikirkan kena kemana, yang kita pikirkan belanja apa, yang kita pikirkan membangun apa, yang kita pikirkan guring di mana, yang kita pikirkan semuaan yang dipikirkan tentang meluluskan hawa nafsu kita. Nah itu menambah lagi halangan kita untuk ma'rifat kepada Allah. Beserta terjerumusnya dalam nafsu syahwat adalah yang menutup atas makhluk jalan terang dan cahaya-cahaya ma'rifat dan berenang di dalam lautannya yang luas. Maka manusia dalam mencari ma'rifatullah seperti bingung yang dijadikan contoh. Manusia ini mencari ma'rifat kepada Allah itu macam bingung. Padahal jakanya mau berpikir dalam dirinya sendiri bisa inya ma'rifat kepada Allah. Kada sejauh-jauh. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang nang hakun mengenali dirinya, dia akan ma'rifat kepada Allah. Cuma tadi barang nang sudah ada bertahun-tahun ini sudah jinak tuh kada terasa lagi keanihannya, kada terasa lagi keajaibannya. Maka manusia dalam mencari ma'rifatullah seperti bingung, yang dijadikan contoh, yang dijadikan saksi. Ketika ia sedang mengendarai keledainya dan ia mencari keledainya itu, rahatan menunggang keledai itu nah, kita ngalih mencari keledai, parahatan ditunggang itu. Semua yang jelas apabila sedang dicari ia menjadi sukar. Itu apa aja. Bila dicari mampina ngalih. Bila kata dicari hantang-hantangan barangnya. Bila dicari kemana kayaknya bisa sembunyi. Maka inilah rahasianya urusan ini. Inilah rahasianya urusan ini. Jadi ma'rifat kepada Allah itu sebenarnya kada sulit, sebenarnya kada susah, amun kita mau untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya. Maka inilah rahasianya urusan ini. Dan hendaknya supaya ditahkikkan urusan ini, urusan ma'rifat ini hendaknya supaya bujur-bujur dikerjakan. Urusan ma'rifat ini hendaknya bujur-bujur dipelajari. Urusan ma'rifat ini hendaknya bujur-bujur didapatkan. Seperti sudah dikatakan tadi, para ulama menjelaskan bahwa ma'rifat itu kuncinya sesuatu. Kita kadang-kadang terpengaruh. Nah, terpengaruh dengan fadilat-fadilat. Kalau kita ini baca, ini kita amalkan, kita akan murah rezeki kita. Nah,
Memang dari Nabi ada seperti itu. Cuma Nabi ini adalah memberikan pelajaran kepada macam-macam golongan manusia. Karena umat Nabi ini ada yang golongan yang lemah akalnya. Umat Nabi ini ada golongan yang himmahnya tinggi keinginannya. Umat Nabi macam-macam. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu pun macam-macam. Orang-orang yang pindik pemahamannya, orang-orang yang pindik akalnya mencari jalan pintas. Supaya murah rezeki, apa amalannya? Ini baca ini 1000, baca ini 100, baca ini 50 kali, baca ini, baca itu. Apa amalannya supaya murah rezeki. Ada orang mencari amalan supaya dapat kedudukan, supaya dapat jabatan. Ini baca amalannya, ke ini, ke ini, ke itu, ke ini, ke itu. Nah, ada orang mencari supaya disegani orang, supaya bisa mengalahkan orang, supaya jadi jagau. Ini baca ini amalannya. Nah, ini orang-orang yang lemah akal, lemah akalnya. Padahal jakanya semuaan akalnya itu digunakannya untuk mencari dan mendapatkan ma'rifatullah, semuaan itu didapatnya. Semuaan didapatnya. Kada perlu lagi mencari ilmu supaya murah rezeki, kada perlu lagi mencari ilmu amalan supaya dapat kedudukan jabatan, supaya dihormati orang, disegani orang atau jadi orang jagau, kada perlu lagi. Cuma ya karena ini manusia macam-macam akalnya, ada yang tergoda ingat situ, ada yang terfitnah di situ. Maka inilah rahasianya urusan ini, dan hendaknya supaya ditahkikkan, dimantapkan urusan ini. Oleh sebab itulah telah dikatakan oleh seorang penyair, faqad zaharta fama takhfa ala ahadin illa ala akmaha la ya'riful qamara, lakin batinta bima azharta muhtajiba fakaifa yu'rafu man bil urfi qad sutira. Artinya, engkau itu telah jelas nyata. Allah Ta'ala itu sudah jelas nyata dengan asma'nya Az-Zahir. Kita hafal Asmaul Husna, Az-Zahir, Allah itu maha nyata, maha nampak. Maka tidaklah engkau samar atas seorang pun kecuali atas orang yang buta, yang tidak mengetahui akan bulan purnama. Orang-orang yang kada kau melihat bulan, hanya itulah orang-orang yang kada bisa menyaksikan Allah. Akan tetapi engkau bersembunyi. Allah Ta'ala itu bersembunyi. Bersembunyi lawan apa? Tuhan bersembunyi dengan kezahiran, dengan kezahiranmu. Engkau berdinding. Maha suci Tuhan yang berdinding dengan kezahirannya. Maha suci Tuhan yang menjadi samar karena saking nampaknya. Akan tetapi engkau bersembunyi dengan kezahiranmu, engkau berdinding. Maka bagaimana dikenal orang yang ditutupi dengan kebaikan? Bagaimana dikenal orang yang ditutupi dengan kebaikan? Jadi yang utama yang kita tuntut daripada ma'rifat kepada Allah itu, dari sekian banyak faidah tadi, yang paling utama adalah hubbullah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ini modalnya tuh ma'rifat. Bila kita kada ma'rifat lawan Tuhan, kita kada kawa cinta lawan Allah. Maka bila kada kawa cinta lawan Allah Ta'ala ini, kada kawa ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kada kawa ridha. Sedangkan ridha kepada Allah merupakan bagian dari yang terpenting daripada keimanan seseorang, daripada kehambaan seseorang. Ya Tuhan, siapa yang kada ridha lawan aku, cari Tuhan selain aku. Kawalah kita ridha lawan Tuhan terhadap apa yang diputuskannya kepada kita, kalau kada cinta lawan Tuhan.
Nah, cinta. Orang yang cinta selalu setuju dengan apa yang diputuskan kekasihnya. Kawalah cinta lawan Tuhan kalau kada ma'rifat kada kawa. Nah, jadi ma'rifat itu nang mesti ditahkik. Ma'rifat itu nang mesti kita himati, nang mesti kita pelajari kayak apa caranya supaya kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Kayak apa caranya supaya kita kawa merasakan bahwa seluruh yang ada ini adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kita cari. Nah, selama kita kada kawa merasakan bahwa yang ada ini adalah ciptaan Allah, selama kita kada kawa merasakan bahwa yang ada ini adalah ciptaan Allah, maka sifat-sifat yang kada baik itu kada kawa kita buang. Ada aja dendam lawan orang, ada aja dengki lawan orang, ada aja mencela orang, ada aja meniwas orang dalam hati kita. Selama kita belum bisa merasakan bahwa yang ada ini adalah af'al daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kamu sudah kita merasa kawa apa nang kita lihat, apa nang kita dengar, apa nang kita rasa bahwa itu adalah perbuatan Allah, nah, kawa tuh hilang. Nah, apa kita dendam lawan orang? Orang tuh adalah daya upaya lawan kita hendak berbuat kada baik kada ada. Buat apa kita dengki lawan orang? Orang itu adalah daya upaya kada ada. Maulah kita mencela orang, orang itu adalah daya upaya kada ada. Maulah kita meniwas orang, orang itu kada ada daya upaya selain daripada daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi merasa akannya itu nah ngarannya adalah bagian daripada ma'rifat kepada Allah. Itu yang kita tuntut, itu yang kita pelajari kayak apa supaya kau merasai yang ada ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun tahu semuaan kita. Tahu semuaan, yakin semuaan bahwa yang ada ini adalah perbuatan Tuhan. Itu tahu semuaan. Nah, cuma kita kadang-kadang merasai. Kenapa sebabnya? Karena terhalang dengan sebab-sebab nang tadi.